Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Ibu Iko sayangi dan Ibu Iko banggakan. Apa kabar hari ini? Baik ya? Nah, Ibu Iko di sekolah juga baik-baik saja. Semoga kalian di rumah selalu baik bersama orang tua. Anak-anakku sekalian kelas 2E, pagi ini Bu Iko akan melanjutkan pelajaran tema 3 ya. Subtema 4, PB 4, 5 dan 6 ya. Tema 3, subtema 4, PB 4, 5 dan 6. Coba sekarang kamu buka halaman 177 ya. Halaman 177. Sebelum kita belajar, malah kita bersyukur dahulu kepada Tuhan, berdoa bersama, memanjatkan puji syukur pagi ini sudah diberi kesehatan serta kesempatan untuk belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Anak-anak, kalian buka halaman 177 ya. Kita belajar tema 3, subtema 4, PB 4, 5 dan 6 ya. Di PB 4 ini kita akan belajar mengenai kosakata, toleransi dan kerukunan serta nilai pecahan uang ya. Di PB 4 ya, kita tadi sudah bersyukur kepada Tuhan ya, berkat kesehatan dan kesempatan. Nah, di PB 4 ini kita akan belajar ya, Tuhan telah memberikan kemerdekaan pada negara kita Indonesia ya. Kita harus bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan pada negara kita ini, negara Indonesia. Rasa syukur dapat kita wujudkan ya dengan mengisi kemerdekaan ya, dengan belajar yang rajin, belajar sebaik mungkin ya. Kamu perhatikan halaman 177 ada gambar upacara bendera. Kalian tentunya sudah pernah mengikuti upacara bendera di sekolah ya, setiap hari Senin pada waktu kalian duduk di kelas 1. Nah, kita mengamati upacara bendera ya pada gambar halaman 177. Upacara bendera berlangsung dengan hikmat ya. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan guru ya. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar anak-anak siswa harus rajin belajar ya. Kita lanjut halaman 178 ya, halaman 178. Di halaman 178 ada bacaan hari kemerdekaan akan tiba ya. Seperti biasanya setiap hari kemerdekaan diadakan upacara bendera di sekolah ya. Upacara bendera di hari kemerdekaan ini ya berbeda dengan upacara hari Senin ya, berbeda dengan upacara hari Senin. Karena pada upacara hari kemerdekaan ya selalu ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pembina upacara yang membacakan teks proklamasi tersebut ya. Teks proklamasi ada di halaman 178 ya, yang di kotak hijau. Saya bacakan ya. Ini proklamasi yang membuat adalah Presiden negara kita yang pertama, Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya, Presiden yang pertama. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan ya, lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno ini presiden yang pertama, sedangkan Hatta adalah wakil presiden yang pertama. Ya nak ya, perlu kalian ketahui. Jadi setiap upacara hari kemerdekaan pasti dibacakan teks proklamasi. Kita lanjut ya. Jadi kita ini harus mengisi kemerdekaan negara kita dengan rajin belajar karena kita ya kalian semua adalah penerus bangsa. Lanjut halaman 179 ya. Kita akan membuat kalimat pada kolom yang ada. Yang pertama adalah proklamasi. Nah, boleh kamu tulis di situ teks proklamasi kemerdekaan. Boleh hari proklamasi kemerdekaan. Terserah kamu kalimatnya ya. Itu beri contoh Ibu. Yang kedua kemerdekaan. Hari kemerdekaan negara Indonesia. Boleh ya. Yang ketiga upacara bendera. Upacara bendera hari kemerdekaan. Upacara bendera setiap hari Senin. Boleh, bebas. Yang keempat pembina upacara. Pembina upacara memberi pengarahan ya, atau pembina upacara adalah Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Bebas kalimatnya. Yang kelima teks proklamasi kemerdekaan ya, itu contoh dari Bu Eko. Lanjut 179 ya. Indonesia itu, negara kita itu dikenal ya kaya akan berbagai suku bangsa ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, suku Bali ya, suku Papua, Aceh. Banyak sekali negara kita ini ya. Kan ada di kaki burung Garuda ya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita ini berbagai suku bangsa tetapi tetap satu yaitu bangsa Indonesia ya. Suku bangsa Jawa itu berasal dari Jawa, bangsa Bali dari Bali, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Batak dari Sumatera Utara, suku Dayak dari Kalimantan ya, suku Bali dari Bali. Nah, masih banyak suku-suku yang terdapat di Indonesia ya. Jadi kalian harus tahu dan bisa menyebutkan suku bangsa yang ada di negara kita ya. Lanjut menuliskan nama suku bangsa. Nah, ini ada kolom yang dilanjutkan ya sampai dengan nomor 10, dilanjutkan halaman 180, menulis suku bangsa ya, suku atau daerah asal. Misalnya Jawa ya, suku Jawa dari Pulau Jawa, dari daerah Jawa misalnya ya begitu. Dan selanjutnya bisa kamu tulis di situ ya. Lanjut ya. Kita tadi sudah disebutkan Bu Eko, kita ini berbeda-beda suku bangsa tetapi tetap satu ya. Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Walaupun terdiri berbagai macam suku bangsa di negara kita ini, kita tetap satu bangsa Indonesia ya. Kemudian kita akan belajar matematika mengenai pecahan nilai uang ya, nilai uang pecahan. Jadi di situ nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 Nina membeli buku seharga Rp35.000 ya. Rp35.000 itu kalau dijadikan beberapa pecahan uang ada berapa saja ya. Contoh nomor 1 Rp35.000 ya. Bisa 20 ribuan 1, 10 ribu 1, 5 ribu 1 ya, itu bisa. Yang kedua boleh 10 ribunya ada 3, kemudian 5 ribunya 1. Boleh 5 ribunya itu 7 ya, semuanya jumlah 35. Terserah kamu nanti mau dijadikan pecahan berapa, boleh ya. Lanjut nomor halaman 181. Nah, Putu membeli mainan mobil-mobilan seharga 50.000. Itu kalau dipecah-pecah menjadi berapa saja, terserah kamu nanti. Contoh ya,
20.000-nya 2 sudah 40.000, ditambah 10.000 1, jadi 50.000. Boleh 10.000-nya 5 ya, jumlahnya 50.000. Boleh 5.000-nya 10, boleh 20.000 1, boleh 10.000-nya 3, boleh 10.000-nya 4, kemudian 5.000-nya 2, terserah kamu ya. Nanti lanjut sampai dengan nomor 5 ya, boleh. Nanti boleh dengan pecahan receh logam, boleh, kan ada 500-nya, ini nomor 4 ya, ada 500-nya. Boleh dengan 1000-an, boleh dengan 5.000, 2.000, boleh, terserah kamu ya. Lanjut halaman 182, itu adalah refleksi. Seperti biasanya kamu kerjakan langsung di buku paket ya. PB 4 selesai, kita lanjut PB 5 halaman 183 ya. Di halaman 183 PB 5 ini kita akan belajar mengenai gerak manipulatif ya. Mulai kemarin di PB 123 juga sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, kosakata dalam teks bacaan. Jadi kata-kata yang ada di bacaan yang kamu mungkin tidak tahu ya. Kemudian yang ketiga, toleransi dan kerukunan ya. Toleransi dan kerukunan dalam beragama sesuai dengan Pancasila ya. Halaman 183 ya, mensyukuri karunia Tuhan. Saat liburan tiba, Nina dan keluarganya pergi ke rumah kakeknya. Mereka berkunjung dengan membawa oleh-oleh dari kota. Setibanya di rumah kakek, Nina sangat bahagia bertemu dengan kakek dan nenek. Ya, seperti kalian kalau berkunjung ke rumah kakek nenek, pasti hati merasa gembira. Ya. Mereka kemudian bercanda dan bercengkerama di ruang keluarga. Nina sangat bersyukur kepada Tuhan ya, Yang Maha Esa, karena masih memiliki keluarga yang lengkap. Keluarga yang bahagia merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Kalian juga harus selalu bersyukur karena mempunyai keluarga yang bahagia, ya kan? Mempunyai ayah, ibu, papa, mama, masih mempunyai kakek, nenek, masih mempunyai om, tante, bude, pakde, kakak, adik yang sangat berbahagia ya. Kita harus selalu bersyukur, ucap syukur kepada Tuhan. Kita lanjut halaman 183. Nina bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek dan nenek ya. Hampir setiap bulan Nina berkunjung ke kakek neneknya. Kakek nenek tinggal di desa, kakek dan nenek tinggal bersama paman ya. Nina sangat sayang kepada kakek neneknya. Nina sering membantu nenek ya. Lanjut halaman 184 ya. Halaman 184 lanjutan, di rumah kakek dan nenek Nina bermain bersama teman-teman ya. Mereka bermain boi-boian. Mereka bermain dengan penuh keceriaan. Saat bermain anak-anak saling menghargai satu sama lain. Nah, di sini kalian kalau bermain dengan teman di sekolah, di rumah atau di rumah kakek nenek harus menghargai teman bermain ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh curang ya. Jelas ya? Kamu lihat gambar di halaman 184. Mereka sangat senang sekali bermain ya. Lanjut halaman 184 yang bawah ya. Teks ya, teks gerak manipulatif dalam permainan kasti. Permainan kasti sudah mulai Bu Eko bahas di tema 2 ya. Di tema 3 ini masih ada, enggak apa-apa. Jadi salah satu gerak kasti adalah menangkap, melempar bola. Ya, gerakannya melempar dan menangkap bola, menendang bola, itu namanya gerak manipulatif. Jadi kalian bermain lempar, tangkap bola secara berpasangan. Lihat gambar ya. Satu anak melempar bola, anak yang lain menangkap bola. Pernah kan kalian lakukan waktu olahraga? Nah, melempar bola juga dapat menggunakan satu tangan ya.
Ada bola melambung, ada bola yang mendatar. Ya, menangkap bola harus konsentrasi. Ya, ia harus memperhatikan arah datangnya bola. Bola ditangkap dua tangan. Ya, bisa juga ditangkap dengan satu tangan. Ya, lanjut halaman 185. Ya, di situ ada menceritakan gerak manipulatif. Ya, ceritakan caramu melempar bola melambung. Bagaimana? Cara melempar bola mendatar, kemudian cara menangkap bola melambung, cara menangkap bola mendatar. Kamu terangkan di situ, ya. Kamu tulis di kotak-kotaknya, ya. Lanjut halaman 186. Halaman 186 ya, perhatikan. Di situ melakukan gerak manipulatif ya bersama temanmu, dipraktekkan nanti kalau kita sudah masuk bersama Bu Emil ya dalam permainan ya. Kemudian di bawahnya kita ayo menulis ya. Menulis berdasarkan gambar. Jadi menceritakan gambar. Ada 3 buah gambar ya. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berseri. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Kamu ceritakan. Misalnya ini. Nina ya, Nina bersama orang tuanya pergi ke rumah kakek dan nenek ya. Tuh, perhatikan. Kakek dan nenek menyambut dengan gembira. Bisa kamu tulis di sini dengan huruf tegak bersambung ya. Kemudian di bawahnya ini sedang bermain. Bermain apa tadi? Boy-boyan ya. Bermain boy-boyan ditulis ya, diceritakan pada kolom yang sudah ada. Kemudian bertemu, bercengkerama ya, bersendaguro di ruang keluarga bersama kakek, nenek, paman, bapak dan ibu. Bisa kamu tulis di situ. Jelas ya? Lanjut halaman 187. Halaman 187 mengamati anggota keluarga. Di situ ada Siti, ada Zahra, ada paman, ayah dan ibu, kakek dan nenek ya. Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu kakaknya ayah atau ibu. Pak D jodohnya adalah Bude ya, ibunya Bude, bapaknya Pak D ya. Pak D Bude itu kakaknya ayah atau ibu ya. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik ayah atau adik ibu. Paman tante itu adiknya ayah atau adiknya ibu, kita sebut paman ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan kita sebut tante. Di desa Pak Le sama Bule ya. Jadi kami memanggil paman Pak Li ya, paman baru lulus SMA. Perhatikan tabel kategori usia ya. Usia tahun ya. Tahun 0 sampai 12 itu dibilang anak-anak. Jadi kalian sekarang umur berapa? 8 ya. 8 tahun berarti kamu kategori anak-anak. Kemudian 13 sampai 17 tahun kategori remaja ya. Jadi pamannya tadi termasuk kategori remaja karena baru lulus SMA ya. Kemudian 18 tahun ke atas kategori dewasa ya. Ayah ibu kategori dewasa. Bu Eko ini kategori dewasa ya. Lanjut halaman 187 yang bawah. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah ya. Tentukan perbedaan usia mereka. Misalnya 1, ayah usianya berapa? Ya, ayah misalnya usia 40 tahun. Kategori dewasa. Ibu usia 30 tahun, kategori dewasa. Kakak usia 10 tahun. Oh, kategori anak-anak karena masih SD. Kakak lagi sudah usia 15 tahun. Oh, termasuk kategori remaja. Begitu ya, nanti ditulis ya. Kalau punya kakak, punya adik silakan ditulis. Kalau tidak punya ya nggak usah ditulis. Misalnya hanya anak satu seperti Gatan ya. Fania itu nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak usah ditulis. Yang ditulis ayah, ibu, sama kamu ya. Lanjut halaman 188.
Ya, halaman 188. Nanti kamu bisa dengan bantuan orang tua ya membedakan usia. Papa umur berapa? Mama umur berapa? Kakak berapa? Dan saya, kamu itu harus tahu umurmu berapa ya. Kamu diskusikan bersama orang tua di rumah ya. Kemudian refleksi halaman 188 seperti biasanya kamu tulis ya langsung di buku paket ya. Jelas ya? Kalau sudah jelas PB 45 sudah, kita lanjut PB 6 halaman 189 ya. Di halaman 189 ya, kita PB 6 kita akan belajar kosakata dalam teks bacaan, kemudian nilai pecahan uang dan karya imajinatif ya. Karya imajinatif. Lagi-lagi kita harus selalu berdoa mohon keselamatan ya. Akan berangkat ke rumah kakeknya Ani nih ya. Ani akan berangkat bersama ibunya. Sebelum berangkat ia berdoa kepada Tuhan agar diberi keselamatan di jalan. Ani sangat merindukan kakeknya ya. Coba perhatikan ya. Membaca teks ya. Nina, Faris, ayah, ibu, kakek, nenek, dan paman berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Nina jika liburan ke rumah kakek. Usia mereka sebaya ya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Nina sering membantu Ani. Mereka sangat akrab waktu walau jarang bertemu ya. Jadi Ani tadi teman Nina ya nak ya. Lanjut halaman 190. Ya, kita telah membaca teks di sana. Ya, sekarang kita coba untuk membuat kalimat sesuai kosakata yang ada dalam bacaan ya. Membuat kalimat nomor 1 anak yatim. Sebelum membuat kalimat Bu Guru bertanya, anak yatim itu apa tuh? Ada sebutan anak yatim piatu. Kalau anak yatim apa? Anak yatim itu anak yang tidak punya ayah atau ibu, salah satu ya. Seperti Bu Eko ini ya, anaknya yang kecil tapi ya sudah gede, itu namanya ya anak yatim karena sudah tidak punya ayah ya. Jadi anak yatim itu anak yang tidak punya ayah atau ibu ya. Kalau anak yatim piatu berarti tidak punya ayah dan ibu. Ayah ibunya sudah nggak ada, sudah meninggal, itu namanya anak yatim piatu ya. Kalau hanya bapaknya saja juga anak yatim, ibunya saja juga anak yatim. Jelas ya? Nanti kita lanjut. Anak yatim adalah anak yang tidak punya ayah atau ibu ya. Begitu kalimat, atau kalimat yang lain boleh. Ani adalah anak yatim, begitu ya. Yang kedua bantuan sosial ya. Bantuan sosial apa itu ya? Ani memerlukan bantuan sosial karena anak yatim ya, atau kalimat yang lain boleh. Nanti kamu buat sampai dengan nomor 5 ya, membuat kalimat. Lanjut halaman 191, menghitung jumlah uang ya. Setelah mengunjungi Ani, Nina dan keluarga kembali ke rumah ya. Kakek nenek sangat senang Nina berkunjung ke rumah. Nina dan Faris diberi sejumlah uang oleh nenek ya. Biasanya kalian juga kan ketemu nenek sama kakek pasti diberi uang ya. Nina dan Faris masing-masing mendapat uang Rp20.000. Banyak ya. Perhatikan harga barang tersebut. Pensil 500, penghapus 500, buku 2000, penggaris 2000, tip X 2000 ya. Nina ingin membelanjakan uang yang diberi nenek. Coba kamu tentukan kemungkinan barang yang bisa dibeli oleh Nina. Apakah ada sisa uang yang diterima Nina setelah belanja barang itu? Ya masih ya. Coba kita hitung 500 pensil, 500 penghapus, 2000 buku, 1000 penggaris, 2000 tip X, 2000, 5000, 6000 jumlahnya.
ya. Harga barang ini jumlahnya 6.000. Kalau Nina mempunyai uang 20.000, berapa sisanya? Coba siapa bisa ya? Jadi uang 20.000 Nina masih sisa 14.000 karena 20 diambil 6.000 ya. Jelas ya? Lanjut halaman 191 yang bawah, mengamati bahan membuat kerajinan. Kakek seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya atau hasil karya ya. Dari kakek Nina bisa membuat tempat pensil dari barang bekas ya. Misalnya dari kaleng bekas ya, bisa kita hias, kita buat tempat pensil. Dari kardus yang tidak terpakai bisa kita buat tempat pensil ya. Lanjut halaman 192. Nah, ini bahannya botol bekas, boleh gunting, cat warna ya, cat air, kemudian mangkuk berisi air, koran untuk menutup meja agar tidak terkena cat ya, berbagai jenis kuas. Nah, jadi botol dipotong ya, kemudian botol itu menggunakan gunting, air mineral itu loh, botol aqua ya, dilapisi dengan cat air warna putih atau warna yang lain. Setelah kering kita hias dengan warna yang lain sesuai kesukaanmu. Jadi warnai gambar yang kamu suka ya. Jemur botol hingga kering, tempat pensil sudah siap digunakan. Kapan-kapan kamu bisa bikin ya, kalau sudah selesai dikumpulkan. Kemarin juga foto ya, bingkai foto dari ranting ya. Kalau ini tempat pensil dari botol bekas ya. Nah, sampai di sini PP6 sudah selesai. Ada refleksi, kamu kerjakan di sini seperti biasanya ya. Kita lanjut halaman 193 pada soal latihan akhir subtema 4 ya. Soal latihan akhir subtema 4. Nah, bisa kamu kerjakan ya sampai dengan halaman 197 ya. Kamu kerjakan sampai halaman 197 ya, anak-anak. Langsung di buku tema 3 ya. Sampai di sini jelas semuanya? Nah, kalau sudah Ibu akhiri sampai di sini. Lain waktu kita lanjutkan lagi di tema yang selanjutnya ya. Bu Eko pesan tetap rajin belajar ya, patuh orang tua, jaga kesehatan. Selamat pagi.